Oke, ternyata bisa ya. Susah, susah merekam bos ini. Oke, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah saya menjelaskan, terus kalian apa ya itu silahkan. Saya oke saja. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalau ini sudah masuk ke metode, di metode ada beberapa. Ini dulu ya, form ini itu saya pakai di kuliah profesi apoteker di mata kuliah komunikasi dan konseling. Tapi karena di kurikulum baru sudah tidak ada, maka apa namanya mahasiswa profesi tidak dapat materi tentang ini. Nah kemarin waktu PBL farmakoterapi itu jadwalnya ada yang kosong di akhir begitu, kemudian saya usul ke Bu Emma, nah kalau saya isi dengan ini. Tapi apakah ada tugas di sini? Tidak ada. Ya tidak ada. Jadi hanya memberi pengenalan ke kalian. Dulu zaman saya kuliah, waktu PKP di rumah sakit, saya diminta untuk kelompok saya itu diminta untuk melakukan critical appraisal. Waktu itu saya bingung, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa gitu ya, yang dibaca dikasih 2 RCT gitu, hasil RCT, terus disuruh lihat ini terpercaya nggak sih gitu ya. Pertanyaannya gitu. Nah, tapi bingung mau dimulai dari mana gitu ya. Nah, ternyata ini ada. Kita lanjutkan. Jadi paham ya kenapa kok ada tiba-tiba ada acara pertemuan ini gitu ya. Nah itu sebenarnya menyisipkan hal yang mungkin tidak akan tidak ada dapatkan di besok-besok kalau setelah selesai praktikum PPL gitu ya. Paling enggak itu sudah kalau ditanyai sudah pernah mendapatkan materi tentang critical appraisal itu sudah pernah gitu loh. Apakah sudah pernah melakukan? Belum gitu ya, tapi kalau sudah pernah tahu gitu. Oke. Kemudian ini pertanyaan ini sudah mulai ke metode. Tapi yang ada di slide ini itu tidak semuanya tentang metode saya bahas. Cuma ada beberapa saja yang seringkali ditanyakan oleh mahasiswa. Ya. Oke, ada pertanyaan di tempatnya di harusnya semuanya. Jadi di bagian metode ya di desainnya ada tulisan was method used to assign patients to treatment groups appropriate and clearly described. Nah, berarti kita harus tahu ya. Sorry. Ini sorry. Mana? Wah, ini sebenarnya susah karena slide. Mana ya? Ini di resource nih. Nah ini, sorry, bukan di metode tapi resource. Ya, dulu waktu pertama kali saya cobakan di mahasiswa profesi, tapi di apa namanya di semua formulirnya coba dijawab gitu, ternyata
kesusahan. Maka metode biasanya saya lewati gitu ya. Jadi hanya introduction, authors introduction, terus results sama discussion conclusion. Jadi metodenya tidak. Nah di sini ada pertanyaan nih. Untuk salah satu checklistnya, were any significant differences in parent among groups at baseline that could influence study results. Jadi begini, pada prinsipnya desain penelitian RCT ya itu dilakukan berawal dari mengumpulkan sampel dulu, biasanya dengan ini istilahnya rekrutmen gitu ya. Jadi sebelum dapat sampel itu ada rekrutmen. Jadi memang betul-betul rekrutmen, pernah mengikuti rekrutmen gitu ya. Berarti kan ada tawaran, ada iklannya gitu ya. Kemudian siapa yang mau ikut. Nah, RCT sendiri mahalnya di sana karena yang ikut itu dijamin asuransinya dan lain sebagainya. Dapat bayaran juga gitu ya. Jadi itu bisa jadi pekerjaan. Nah, kemudian kita dapat sampel dirandomisasi ya. Nah, terus dirandomisasi itu diacak ya, dimasukkan grup 1 atau grup 2. Grup 1 itu yang new treatment, grup 2 itu yang kontrol atau placebo. Nah, pada awal ya kondisi awal ini namanya baseline. Jadi baseline itu kondisi di mana baik treatment, new treatment misalnya atau kontrol atau placebo-nya itu belum diberikan. Karena belum diberikan, berarti dia ini dianggap sama, harusnya sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2, ya kan? Berarti kalau antara kelompok 1 dan kelompok 2 ada perbedaan, ya itu kalau di belakang outcome-nya kemungkinan yang kita harapkan berbeda. Nah, apakah di situ ada penjelasan atau tidak bahwa di data di baseline itu apakah perbedaan di sini apakah mempengaruhi hasil atau tidak? Oke, jadi biasanya ya di disambi rapat temuan. Oke, jadi seperti itu. Jadi kan sebenarnya RCT ini memang didesain bagus sekali ya, desainnya bagus sekali ya. Kalau misalnya hasil yang di kelompok new treatment ini bagus, ya, dan hasil yang di sini itu kurang bagus dibandingkan ini, berarti kita bisa bilang bahwa hasil yang bagus ini adalah karena new treatment ini. Ya, dengan catatan bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 itu tidak berbeda waktu awal studi sebelum ini diberikan. Logis nggak? Logis ya. Nah, terus biasanya itu ada di tabel 1 kalau di RCT. Di situ ada partisipan karakteristik. Mesti tabel 1 itu ya, saya bisa bilang kemungkinan besar kita akan menemukan karakteristik itu ada di tabel 1. Lihat di kolom P-nya. Di kolom P-nya itu ada nilai signifikan, adakah yang signifikan atau enggak? Adakah perbedaan yang signifikan enggak antara kelompok 1 dan kelompok 2? Harusnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kalau ada faktor tertentu yang berbeda signifikan, nah itu nanti dicek di akhir studi apakah dia bisa mempengaruhi hasil. Ya, kalau itu mempengaruhi hasil, berarti belum tentu bahwa new treatment inilah yang berkontribusi. Bisa jadi juga perbedaan itu punya kontribusi. Nah, itu dibahas enggak di RCT tersebut. Jadi kita ngamati tabelnya, juga membaca apa yang dituliskan oleh penulisnya.
Ya, ini sangat penting karena biasanya artikel RCT itu hanya dibatasi jumlah katanya antara 4.000 sampai 5.000 kata. Ya. Jadi padahal kalau penelitian itu kan banyak sekali ya yang dituliskan ya, apa namanya, di laporan penelitian aslinya gitu ya. Tapi yang dilaporkan di publikasi ilmiah kan terbatas sekali. Nah, makanya teknik menulis yang apa kayak singkat padat jelas gitu itu harus dipelajari. Apa namanya, penulis-penulis atau peneliti-peneliti pasti punya keahlian di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini kita sudah langsung ke result ya, nggak metode. Setelah itu, ya ada juga were results reported for each measure described in methods section. Jangan sampai ada hasil ya pengukuran tertentu yang tiba-tiba muncul tanpa ada penjelasan bagaimana cara mengukurnya di bagian metode. Di bagian result tiba-tiba ada hasil A gitu ya. Nah, tapi di metodenya nggak dijelaskan bagaimana cara memperoleh hasil ini. Nah, itu berarti juga kalau kita ngecek ya, ngeceknya jadi jangan dilujur dari atas ke bawah, tapi kalau metode sama result itu naik turun gitu ya. Oh, ini ada di result ada kayak gini, gimana sih cara ngukurnya? Nah, kadang itu juga apa ya, ada peneliti-peneliti yang pelit gitu ya. Tapi ya lolos itu di publikasi internasional kayak measurementnya itu hanya kayak umum gitu loh. Padahal belum tentu semua orang itu paham itu gitu ya. Tapi saking mungkin dibatasi oleh apa namanya kata ya dan lain sebagainya mungkin memang tidak dijelaskan. Nah itu yang kayak gitu-gitu itu kalau nggak begitu jelas ini menambah keraguan kita. Semakin itu jelas semakin bagus. Nah kemudian ini dalam penelitian RCT itu kita tidak hanya mengejar statistical significance ya significance tapi juga clinical significance. Jadi pertanyaannya memang apakah findingnya, results-nya itu statistically and clinically significant. Maksudnya apa? Kita bisa saja punya hasil penelitian bahwa suatu obat baru, ya jangan obat baru, jangan obat herbal, bisa menurunkan tekanan darah, ya. Ini misalnya herbal anti hipertensi gitu. Pada kelompok perlakuan, ya dibanding lebih tinggi ya penurunannya lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Jadi berbeda secara statistik signifikan. Tapi sebenarnya perbedaan rata antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol itu hanya 3 mm Hg. 3 mm air raksa. Apakah ini kemudian menjadi clinically signifikan? Apakah ini clinically signifikan? Ya tidak ya, karena hanya kecil sekali, 3 mm Hg. Nah, ngapain kemudian kita harus apa namanya bela-belain pakai obat tersebut? Ya, meskipun statistically signifikan, tapi clinically atau enggak? Kalau misalnya bisa menurunkan hingga 5 sampai 10 gitu ya, 10 mm Hg, apalagi kalau lebih itu ya. Tapi juga berarti kalau terlalu besar nilainya ya penurunan apa namanya tensinya itu berarti ada risiko hipotensi juga misalnya seperti itu. Itu dilihat di adverse effect, bagian adverse effect. Kemudian yang ini teknis kayak teknis apa namanya apa kayak di statistika ya. Nah, pertanyaannya menarik. Was type 2 error likely for non-statistically significant findings? Type 2 error itu adalah ini di sini ada penjelasannya ya. Dan mungkin saya dulu waktu lihat kabar ini pertama kali ngakak ya, ngakak. Jadi
Type 2 errornya di sini atau disebut false negatif itu adalah ketika sebenarnya hasilnya harusnya bagus, ya, sesuai dengan yang kita harapkan, tapi sepertinya penelitian itu tidak bisa menyatakan itu, gitu ya. Penelitian tidak mendukung itu, ya. Harusnya misalnya herbal tertentu yang kita kadang-kadang bisa menurunkan kadar LDL misalnya di dalam darah, ternyata tidak. Tapi kalau di apa penelitian-penelitian sebelumnya itu kok sepertinya bisa. Nah, ini kita bisa curiga kalau di situ ada type 2 error, ya. Juga, nah kalau yang ini type 1 error, ya. Ini apa? Ya, bapaknya mungkin ini gendut gitu ya, kayak saya gitu ya. Tapi terus dikatakan you're pregnant. Nah, ini yang salah, yang meneliti gitu ya. Harusnya salah, ya harusnya tidak hamil tapi dikatakan you're pregnant gitu ya. Nah, seperti itu. Ini harusnya hamil tapi dikatakan tidak hamil. Nah, kurang lebih seperti itu. Istilah lainnya, type 1 error itu false positive, yang salah dibenarkan. Kalau type 2 error, false negatif, yang harusnya benar disalahkan. Gitu ya. Oke, kemudian yang lain, ya, was compliance addressed? Ini maksudnya medication adherence-nya. And could this have influenced study results? Nah, dalam penelitian RCT yang bagus biasanya juga menyertakan apa namanya metode bagaimanakah adherence atau compliance, biasanya kadang juga disebut compliance, meskipun sebenarnya orang lebih suka dengan sekarang ini lebih suka dengan adherence gitu ya. Compliance itu kepatuhan karena takut gitu ya. Sedangkan adherence itu kepatuhan karena kesadaran, maksudnya kerelaan untuk oh ya memang itu bagus gitu ya. Compliance itu misalnya kalau pakai masker hanya kalau ada cekatan di apa namanya ada cekatan atau rahasia masker gitu ya, pakai masker atau enggak di jalan misalnya, itu compliance. Hanya kalau motivasinya seperti itu. Kalau adherence itu memang tahu bahwa pakai masker di masa pandemi ini sangat dibutuhkan ketika kita keluar rumah, yaitu merupakan tindakan mencegah. Nah, gitu. Nah, ada berbagai macam metode yang digunakan untuk mengevaluasi compliance atau adherence waktu apa namanya di waktu penelitian berlangsung. Ada macam-macam caranya. Pakai kuesioner, pakai yang paling umum ya, pakai kuesioner karena itu paling murah dan mudah. Kemudian ada yang pakai buku harian, diary kayak gitu. Ada juga yang sampai ngukur kadar obat di dalam darahnya. Ada juga yang bahkan sampai kemasan apa obat yang diberikan kepada pasien itu ada detektornya yang nanti bisa mengirim data gitu ya, misalnya ke apa namanya ke sistem tertentu bahwa itu memang sudah digunakan. Jadi kemudian ada juga menggunakan pill count, ya itu yang digunakan untuk memantau kepatuhan pasien TB. Jadi kalau pasien TB itu dapat pengobatan gratis, tapi syaratnya kalau kembali lagi kalau mau melanjutkan pengobatannya itu ya dia harus membawa bungkusnya. Bungkusnya nggak boleh, bungkus yang telah dipakai itu nggak boleh dibuang, jadi diberikan lagi. Dari itu nanti dihitung benar atau enggak, apa diminum semua atau tidak. Semua metode sebenarnya punya kelemahannya. Ada juga yang dengan metode melihat pada saat minum itu diminta untuk video call. Ya, jadi dia mati. Ya, waktu minumnya itu dia mati. Jadi seperti itu. Nah, ada berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk memastikan ada compliance dari para partisipan penelitian. Nah, ini ada nggak
dilaporkan atau tidak di laporan arsip itu. Kalau ada berarti bagus. Kalau nggak ada, nah jangan-jangan itu bisa mempengaruhi hasil penelitiannya. Jadi bisa jadi yang di ini kelompok yang pertama, kelompok treatment itu memang semangat gitu. Sementara yang di kelompok placebo, karena placebonya mungkin idealnya kan placebo sama treatment itu nggak bisa dibedakan. Tapi kalau bisa dibedakan, yang di placebonya ini mungkin merasa ini memang saya ada di placebo gitu ya. Jadi ya nggak terlalu comply. Jadi memang hasilnya jelek. Jadi nah akhirnya penelitian itu tidak betul-betul mengukur ya seperti itu. Yang lain. Nah ini apakah ada yang bisa faktor-faktor lain ya, misalnya beside treatments ya, treatments used that could have affected the results observed. Misalnya diet. Kalau RCT itu kan pasien juga pasti pulang ke rumah ya, tergantung ya. Bisa jadi untuk mereka mendapatkan obat untuk rawat jalan gitu ya. Nah ini dietnya apakah diatur atau tidak? Apakah mungkin dikasih catering gitu ya, catering kemudian atau disarankan untuk ada pantangan tertentu diet yang nggak boleh digunakan. Kalau misalnya memang benar kalau makan daging kambing itu bisa meningkatkan tekanan darah, ya itu berarti ya pasien hipertensi yang misalnya ikut trial untuk anti hipertensi ya jangan terus makan daging kambing terus ya Kak. Nah, nantilah sangat mempengaruhi hasilnya gitu ya. Nah, itu puasa dulu dari situ. Oke, kemudian yang lain misalnya differences in adverse effects ya among groups statistically analyzed ya. Masih mungkin kalian masih ingat ya di awal-awal pandemi ini ketika banyak publikasi vaksinasi keluar yang paling menarik itu adverse effect itu biasanya perbedaan antara kelompok kelakuan dengan kelompok placebo itu dianalisisnya. Apakah ada perbedaan? Enggak, adverse effect-nya. Yang kita harapkan sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Di kelompok kelakuan dan placebo nggak ada perbedaan yang signifikan. Jadinya penelitiannya lebih kuat. Nah, ketika ini dilaporkan ada hitung-hitungannya, nah itu lebih bagus dibandingkan dengan tidak ada. Kemudian results apakah diinterpretasikan dengan sebagaimana mestinya ya oleh authors, oleh penulis. Ya bisa jadi memang hasilnya sudah dimulakan tapi interpretasi hasilnya itu kurang pas. Misalnya untuk hasil analisis statistik tertentu atau ya perbandingan dengan real world-nya dan lain sebagainya. Kemudian ya apakah ada limitation yang dijelaskan, juga diskrepansis atau perbedaan dari atau gap ya juga dengan penelitian-penelitian lainnya serupa. Dia menjelaskan limitations itu bagus. Kalau tidak menjelaskan berarti ada apa-apa. Juga diskrepansis. Ini wajib ya kalau kalian mau melakukan penelitian pasti di bagian hasil atau pembahasan pasti ada penjelasan dengan penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan yang serupa. Nah itu terakhir ya misalnya di authors conclusions ya consistent with the results and study limitations ya jadi konsisten ini untuk melihat konsistensi hasil ekstrapolasinya seperti apa. Ekstrapolasi itu artinya generalisasi hasil data dari penelitian ke hasil data dari penelitian yang ada yang telah dilakukan itu ke populasi yang besar. Kan penelitiannya kan menggunakan sampel, ya, sampel pasien diabetes mellitus. Nah, apakah hasilnya ini itu digeneralisasi dengan benar atau enggak? Ya, biasanya di kesimpulan ada di sana.
Ekstrapolasi itu maksudnya apa namanya, ya apa ya, kayak mengeneralisasi, tahu ya, mengeneralisasi, tahu paham maksudnya ya. Jadi karena kita punya hasil A, B, C, D yang konsisten, maka bisa kita bilang kalau kita misalnya mau melakukan penelitian lagi, itu hasilnya kurang lebih akan sama dengan itu. Nah, itu namanya generalisasi. Atau kalau kita lihat di tempat lain, ya, dengan karakteristik yang kurang lebih serupa, maka hasilnya kurang lebih akan sama seperti ini. Oke, saya kira cukup itu. Silahkan, saya terbuka kalau misalnya kalian ada pertanyaan, Pak saya mau belajar ini gitu, ada beberapa pertanyaan yang saya nggak paham gitu ya, itu di luar kuliah ini misalnya, terus tanya ke saya, silahkan ya. Jelas-jelas ini saya kenalkan ada rubrik semacam ini, mungkin rubrik-rubrik yang lain juga ada, dan ini lumayan apa namanya, lumayan lengkap gitu ya. Jadi kalian dengan belajar ini aja, mengetahui apa yang ditanyakan di sini, itu sama saja ngulang atau belajar mata kuliah metodologi penelitian, ya, metodologi penelitian klinis dan statistika, ya, seperti itu. Betul, betul. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, sudah reban KB pasti. Habib, mau tanya? Belum? Belum ada? Wah, kalau ada yang ngabarin belum, ini berarti semua belum. Oke, kalau tidak ada, ya, saya cukupkan pertemuan saya hari ini. Nanti videonya akan saya upload ke YouTube. Ya mungkin enggak, kalau enggak hari ini ya besok. Ya, saya masih punya banyak tanggungan kerjaan. Bukan saya menunda-nunda pekerjaan, tapi memang